Shalom salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa pentingnya penyucian di dalam Alkitab. Pemurnian, tindakan pembersihan seremonial atau rohani merupakan tema penting dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, Allah mewajibkan ritual pemurnian seperti mencuci dengan air untuk membuat seorang berdosa dan benda-benda najis dapat diterima olehnya. Ritual-ritual ini menunjuk pada realitas rohani yang lebih mendalam. Makna pemurnian adalah melambangkan kekudusan Allah, keberdosaan manusia, dan perlunya kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa. Ritual pemurnian tidak hanya bersifat fungsional seperti menggosok kotoran dari tangan atau membersihkan sisa makanan dari peralatan makan. Makna yang lebih dalam dari yang bersifat relasional melambangkan kekudusan Allah dan perlunya menghapus noda dosa. Inilah sebabnya Allah berfirman pada umatnya, basuhlah dan tahirkanlah dirimu, jauhkanlah segala kejahatanmu dari hadapanku. Janganlah berbuat jahat lagi. Yesaya 1 ayat 16. Membasuh dengan air melambangkan pembuangan kejahatan dari dalam diri seseorang. Dalam Perjanjian Lama di dalam hukum Musa, ritual pemurnian terdiri dari tindakan pembersihan lahiriah. Ini termasuk seorang imam yang mencuci tubuhnya dengan air. Keluaran 29 ayat yang keempat. Orang yang najis mempersembahkan binatang sebagai korban. Imamat 4 ayat 32 sampai 35. Dan imam besar memercikan darah di atas tutup pendamaian di dalam kemah suci. Imamat 16 ayat 14 sampai 15. Ritual penyucian ini dan yang lainnya menunjuk kepada penyucian batin dan pembaharuan rohani yang dituntun Allah dari manusia. Ritual penyucian dalam Perjanjian Lama dimaksudkan untuk membantu menggambarkan kebutuhan kita akan pengampunan dari dosa. Kemudian batin dibutuhkan untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak percaya kepada berhala dan atau bersumpah demi Allah palsu. Mazmur 24 ayat 3 sampai ke 4. Rangkaian pertanyaan dan jawaban ini menunjukkan bahwa Allah peduli pada hati seseorang, bukan hanya ritual penyucian lahiriah. Selain itu, ritual penyucian dimaksudkan untuk memperdalam penyembahan orang-orang kepada Allah seperti yang ditulis Daud dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Daud mengerti bahwa hisop dan air saja tidak dapat memulihkannya kepada kedudukan yang baik di hadapan Allah. Karena hanya Allah yang dapat menyucikan dari kenajisan rohani. Namun ia menggunakan gambaran yang diambil dari ritual legalistik sebagai ekspresi nyata dari pembaharuan batin. Bandingkan Imamat 14 ayat 4 sampai 7, Bilangan 19 ayat 18 sampai 19. Lebih jauh, ritual penyucian melambangkan cara Allah mempersiapkan dan memberdayakan orang untuk melayaninya. Salah satu contohnya adalah panggilan Yesaya untuk pelayanan. Seperti yang diceritakan seorang nabi. Lalu seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku dan berkata, lihat, ia ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya 6 ayat 6 sampai dengan ke-7. Dengan memurnikan bibir Yesaya, Allah memperlengkapi nabi ini untuk berbicara dalam namanya, atas namanya. Ritual penyucian diwajibkan untuk memungkinkan orang yang najis bergabung kembali dalam komunitas setelah dikucilkan karena kenajisan, penyakit, dan ketidakmurnian. Contoh aturan yang terkait dalam kesucian ada di dalam Imamat 14 ayat 8 yang mengatakan orang yang disucikan dari penyakit kulit harus mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan mandi dengan air, maka ia akan menjadi tahir. Setelah itu mereka boleh masuk ke perkemahan, tetapi mereka harus tinggal di luar kemah mereka selama 7 hari. Pada akhirnya, semua ritual penyucian dalam hukum Taurat menunjuk kepada Yesus Kristus. Penulis Ibrani menjelaskan, sebab hukum Taurat hanyalah bayangan dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang untuk beribadah dengan korban yang sama yang diulang-ulang setiap tahun tanpa henti. Ibrani 10 ayat yang 1. Allah tidak pernah bermaksud agar hukum Taurat termasuk ritual penyucian yang ditetapkannya menghapus dosa. Pengampunan hanya datang melalui Yesus. Dialah realitas di balik bayang-bayang hukum Taurat. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan tubuh Yesus Kristus
Ibrani 10 ayat yang ke-10, tindakan penyucian hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Hanya Yesus yang dapat menyucikan hati orang berdosa dan dia melakukannya ketika dia mencurahkan darahnya di kayu salib untuk penebus dosa kita. Lihat 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kematian dan kebangkitan Yesus menyediakan penyucian bagi dosa. Dan setelah itu Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar di surga. Ibrani 1 ayat 3b. Duduknya Yesus menandakan bahwa pekerjaan penyucian bagi dosa manusia telah selesai. Ritual simbolis sudah tidak diperlukan lagi. Shalom.